Jumpa lagi di Review TV. Ya, Poco kalau menghadirkan smartphone itu selalu harus pakai kata killer. Nah, yang ini adalah katanya real 5G killer. Dengan harga 2 jutaan tapi udah bisa 5G dan performanya kencang juga. Sekencang apa? Kami yang jelas kaget. Rasanya emang nama killer itu layak disandang si Poco M3 Pro 5G ini. Nah, sebelum lanjut, pastiin kalian nontonnya di resolusi yang tinggi ya, biar videonya lebih tajam. Hah? Takut paket internet habis? Makanya nih, cobain Smartfriend Unlimited Maxi. Berkat Smartfriend Unlimited Maxi, kita nggak perlu khawatir lagi soal paket internet habis nih. Dipakai nonton YouTube, Netflix, download game-game dengan ukuran besar, kan unlimited 24 jam, jadi nggak masalah dong. Nggak cuma itu, kita juga diberikan ekstra unlimited malam, full speed, jadi kita bisa internetan sepuasnya dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Dan menariknya, kita bisa pakai di semua aplikasi, semua lokasi, semua hari, dan ini bisa kalian dapatkan baik untuk pengguna lama maupun pengguna baru. Lalu buat kalian yang udah menjadi pelanggan Smartfriend, sekarang juga lagi ada event Rezeki Wow Treasure Hunt periode kedua nih. Untuk hadiahnya itu ada pulsa, emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor, hingga grand prize emas 50 gram, serta tabungan ratusan juta dan mobil. Wow, kalian bisa ikut event ini melalui aplikasi My Smartfriend yang bisa kalian download dari App Store atau Play Store. Periode pengumpulan nilai transaksi berlangsung dari tanggal 1 Juni sampai 6 September 2021, dan periode hadiah utama berlangsung dari tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan event-event seru dari Smartfriend ini ya. Sekarang kalau udah pakai unlimited, kita bisa nonton dengan tenang deh. Yuk lanjut. Ya, Poco M3 Pro 5G ini adalah smartphone Poco yang disiapkan untuk kalian yang merasa butuh smartphone 5G dengan harga terjangkau. Kan banyak yang komplain tuh, mana yang 2 juta? Nggak ada, semua mahal-mahal. Nih, 2 jutaan di sini ya. Smartphone ini juga bahkan support dual 5G SIM card secara berkesinambungan ya, dan dia menggunakan SoC MediaTek Dimensity 700. Nah, sebelum kita mulai, saya harus ingetin dulu ya, ini adalah hasil pengujian cuma 2 hari aja. Berhubung kami emang memperoleh device ini agak mepet dan memang kondisi kesehatan sebagian anggota tim kami lagi kurang baik. Jadi kami cuma punya kesempatan menguji 2 hari itu aja. Itu pun udah termasuk pengujian baterai yang cukup lama sebenarnya ya. Nah, jadi anggap ini sebagai short review. Bukan reviewnya yang pendek, tapi waktu mereviewnya yang short atau pendek. Oke, dalam paket penjualan ada unit smartphone, ada charger 22,5 watt, ada kabel USB Type-C, ada SIM card ejector, paket dokumen, case, dan screen protector yang sudah terpasang. Desain Poco M3 Pro 5G ini dianggap sebagai refresh premium Poco design dengan 3D curve back dan glossy finish. Warnanya itu ada 3 opsi, ada Poco Yellow, ada Power Black, dan ada Cool Blue. Dimensinya 161,8 x 75,3 x 8,92 mm dengan bobot ini cukup ringan di 190 gram. Nah, untuk body, di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, enak banget ini. Lalu ada tombol volume up and down. Di sebelah atas ada audio jack 3,5 mm, ada infrared blaster di sini tentunya ya. Dan ada titik itu adalah mikrofon. Di sisi kiri ada tray SIM card di sini. Ini adalah SIM card hybrid. Bisa pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada mikrofon, ada USB Type-C, dan tentunya speaker. Jadi ini speakernya single atau mono ya. Beralih ke depan, kita melihat ini adalah layar 6,5 inci LCD dot display, 91% screen to body ratio. Resolusinya Full HD Plus 2400x1080. Refresh rate-nya 90 Hz dengan dynamic switch, yang kabarnya bahkan bisa membuat refresh rate diatur secara dinamis hingga bisa sampai 30 Hz bahkan ya. Nah, ini pertama kali disediakan di Poco M series, bisa dari 30 Hz sampai bahkan 90 Hz. Ini adalah panel IPS dengan Corning Gorilla Glass 3. Brightness-nya bisa mencapai 500 nits dan dia memiliki 360 derajat ambient light sensor. Masih dari sisi depan ada kamera selfie-nya yang 8 megapiksel f2.0 dengan kemampuan video recording sampai dengan 1080p 30 fps, dan kemudian tentunya ada earpiece-nya. Di sisi belakang kita lihat ada kamera utama, ini AI triple rear camera. Kamera utamanya 48 megapiksel bukan f1.79. Lalu ada lagi kamera 2 megapiksel makro f2.4 fixed focus. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera f2.4. Ya, jadi sebetulnya anggap aja ada 1 kamera. Ya, nah untuk rekaman video dari kamera utama di belakang ini bisa mencapai 1080p 30. Kalau slow motion dia bisa 720p 120 fps. Nah, untuk spesifikasi internalnya dia menggunakan MediaTek Dimensity 700. CPU-nya ini bukan kaleng-kaleng ya, dia pakai 2 Cortex A76 2,2 GHz dan 6 Cortex A55 2,0 GHz. Untuk GPU dia pakai Mali G57 MC2. Kalian bilang Mali nggak kencang, benchmarknya mungkin nggak kencang. Nanti lihat hasil tes gamenya ya. Nah, untuk
opsi RAM atau storage-nya itu ada yang 464 dan ada yang 6128. Untuk RAM ini menggunakan tipe LPDDR4X, sementara storage-nya pakai UFS 2.2. Wow, jadi ini storage-nya kenceng. Nah, untuk baterai dia menggunakan baterai 5000 mAh dengan kemampuan charging 18 watt. Smartphone ini memang dibekali dengan charger 22,5 watt, tapi chargingnya cuma bisa sampai 18 watt. Nggak masalah ya. Nah, untuk OS dia pakai MIUI 12 for Poco dengan basis Android 10. Untuk sensor-sensor ini lengkap, ada accelerometer, gyroscope, proximity, ambient light, dan e-compass. Konektivitas, nah ini lengkap banget. Dia bisa dual 5G, bandnya itu bisa N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N40, penting banget N40, N41, N66, N77, dan N78. Tentunya dia juga bisa 2G, 3G, 4G. Perpaduan ini seharusnya membuatnya bisa berjalan di 5G-nya Telkomsel dan Indosat ya. Kemudian dia juga memiliki Wi-Fi 5 di sini ya, bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz, dan dia memiliki infrared blaster seperti dibahas, Bluetooth 5.1, NFC juga ada di situ, dan masih ada FM radio. Tapi sayangnya harus pakai handsfree ya. Ya, yang sayangnya emang nggak ada dalam paket penjualan. Nggak masalah, murah kok handsfree. Kita langsung aja ke uji performance-nya gimana. Berhubung waktu yang kita punya tidak banyak, jadi kita hanya menguji sedikit saja. Ada Antutu 9 di sini, di mana skornya lumayan ya, tinggi juga. Bahkan lebih tinggi dari yang dijanjikan oleh Poco sendiri. Kita mendapatkan skor 331.285. Kemudian untuk Geekbench, lagi-lagi skor yang cukup tinggi, single core-nya di 562 dengan multi-core di 1765. Nah, kita nggak bisa ngetes pakai 3D Mark, entah kenapa dia tidak bisa di-download, tapi kita bisa coba CPU throttling test, dan kita menemukan bahwa smartphone yang satu ini cukup stable di 91%, yang lain bisa sampai 70, 80, ini 91%, tinggi ini ya. Nah, kemudian untuk tes game gimana? Nah, kita tes 3 game aja ya, jangan kecewa ya kalau game kalian nggak dites ya, kami mesti buru-buru ngetes soalnya. Oke, yang pertama adalah PUBG. Opsi tertingginya adalah Smooth Ultra, di running di 40 FPS konsisten ya, konsisten, dia nggak bisa naik lagi karena settingannya nggak ada. Kalau kalian mau buka sendiri itu urusan kalian, tapi resminya cuma segini aja. Nah, kemudian untuk Genshin Impact settingnya lowest 60 FPS, dan kita bisa dapat biasanya kan kalau di seri G paling rendahnya itu sekitar 20-an FPS, tapi dia bisa lompat ke 40-an FPS. Ini enggak. Paling rendahnya di sekitar 30-an FPS. 32, 33 FPS itu paling rendahnya. Dengan rata-rata kurang lebih sekitar 40-an FPS pada saat kita mainkan. Tentunya settingannya adalah lowest 60 FPS ya. Ini asik banget. Bahkan dalam 20-30 menit tidak terasa ada throttling yang berarti, dan body juga nggak panas-panas amat ya. Nah, ini beda banget sama MediaTek seri G, bahkan yang paling kencang sekalipun. Oke, kita beralih ke Minecraft dengan setting 16 chunk. Ini setelah jalan kita dapat kisaran 55 sampai 60 FPS. Sayangnya saat kita setting di 90 Hz kita masih belum bisa mendapatkan dia jalan di 90 FPS. Mungkin ada update software berikutnya, bisa jadi ya. Tapi ya kita nggak bisa tes banyak-banyak karena ya cuma punya waktu sedikit. Nah, sekarang mari kita beralih ke tes kamera, tapi saya nggak ngetes di dalam ruangan. Kita keluar dulu yuk. Ya, ini adalah kamera selfie-nya Poco M3 Pro 5G. Ya, jadi ya kita ngerekam nggak usah pakai mikrofon tambahan, nggak pakai macam-macam, ya, nggak pakai edit juga. Jadi ini suaranya kalau kalian ngerekam ala-ala vlogging, kurang lebih seperti ini. Oke, mari kita lihat ya. Ada stabilizer atau nggak? Coba kita jalan. Oke, ada nggak nih stabilizernya nih? Wah, trik juga ya. Gimana? Cukup stabil? Asik ya? Lumayan stabil yang satu ini. Iya, jadi ternyata walaupun harganya terjangkau, tapi kamera selfie-nya ada stabilizernya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana dia handle kalau kontrasnya luar biasa tinggi. Iya, coba seperti biasa kita lihat. Nah, matahari di belakang. Muka saya masih kelihatan nggak? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Dia menghandle kontras yang tinggi, backlight yang luar biasa terang. Nah, kalau ini adalah kamera utamanya si Poco M3 Pro 5G. Ya, kalau kita bawa jalan kurang lebih kestabilannya seperti ini. Lumayan oke nih ya. Jadi electronic image stabilizer kayaknya lumayan oke di sini. Mari kita lihat kalau dia ke arah objek yang dekat, bisa nggak? Wow, nice. Bisa ya. Keren, mantap banget.
Oke, jadi kameranya Poco M3 Pro 5G ini memiliki mode Pro yang menarik sekali ya, karena dia bisa untuk foto tentunya ya, manual untuk foto, dan dia juga bisa manual untuk perekaman video. Ini menu yang langka ya. Nah, untuk foto, speed rendah itu adalah 30 detik dengan ISO tertinggi di 6400. Sementara untuk video, speed rendah itu adalah 1/30 detik dan untuk ISO tertinggi juga di 6400. Untuk kamera makro, biarpun dia bisa buat bikin video, tapi sebaiknya nggak usah lah ya, pakai kamera utamanya aja jauh lebih bagus ya. Dari sisi kualitas hasil video kamera utama kami rasa memang agak sedikit kurang detailnya. Meski demikian stabilisasinya tergolong ini keren banget. Semoga aja dengan update software detail videonya bisa meningkat lebih baik lagi. Nah, secara keseluruhan untuk hasil foto Poco M3 Pro 5G ini tergolong yang tinggi detailnya. Ini keren banget kalau fotonya, ketajamannya tinggi, warnanya juga dirender dengan keren sekali. Mari kita beralih ke tes baterai ya. Dengan video playback 1080p lokal video, kita bisa dapat playback sekitar 21 jam. Ini hasil yang lagi-lagi oke banget. 5000 mAh 21 jam oke banget. Nah, kalau main game gimana? Kita coba Genshin Impact. Ya, sempat kita coba settingnya di lowest 60 fps. Bertarung sekitar 30 menit itu cuma turun sekitar 12%. Lagi-lagi ini hasil yang bagus banget ya. Untuk kapasitas baterai 5000 mAh ini hasil yang oke. Tentunya hasil yang menarik ini kalian pengen tahu harganya. Iya, tentunya dari 2 jutaan untuk kedua variannya. Mau tahu detailnya? Cek di deskripsi. Ada dalam deskripsi. Udah kita siapin harganya di situ. Oke, hal yang perlu diperhatikan, layar memang bukan layar AMOLED ya, jadi dalam kondisi gelap ya, warna hitamnya terasa emang agak kurang hitam. Tapi di harga segini sepertinya udah maksa banget sih minta layar AMOLED. Ya, seenggaknya dengan kemampuan-kemampuan yang lain, saya rasa sudah cukup mengkompensasi. Masih seputar layar ya, dagunya HP ini ya agak gede memang ya. Tapi lihat lagi harganya, mengingat harga fitur konektivitas kami nggak terlalu banyak protes juga. Kalau emang kalian nyari 5G paling murah, ya udahlah ya, di skip lah masalah dagu ini. Sementara itu, layarnya ini kalau dalam kondisi terang sih sebetulnya nggak ada masalah. Kontrasnya tinggi, warnanya juga keren. Kami cuma sedikit komplain dalam kondisi gelap dan melihat warna hitamnya. Nggak gitu enak di situ. Nah, kemudian dari si desain, logo Poco yang agak besar di bagian belakang ini berpotensi untuk jadi pro kontra. Kalau menurut kami sih, kalau nggak suka simple aja ya, cari aja casing yang nutupin logo itu, beres, nggak ada masalah. Kemudian tidak adanya lensa ultrawide atau kamera ultrawide. Rasanya ini perlu kami angkat karena bagi kami ini penting. Kalau kalian memang tidak butuh 5G tapi lebih butuh kemampuan kameranya, rasanya ada beberapa opsi smartphone lain yang sudah menyediakan kamera ultrawide di rentang harga ini. Lalu SIM tray hybrid. Biasanya smartphone di 2 juta itu nggak pakai SIM tray hybrid. Ini agak kurang disukai oleh sebagian pengguna ya. Kalau kami pribadi sini nggak masalah karena pakai 1 SIM card itu sebenarnya udah lebih stabil daripada pakai 2 SIM card. Sementara itu kalau toh kalian mau tetap pakai 2 SIM card, dia masih punya varian yang storage-nya besar kan? Nah, dari sisi yang kami suka banget yang jelas ini adalah smartphone 5G yang murah dan jalan di 5G Telkomsel. Menyenangkan ini ya. Dengan harga 2 jutaan, Poco M3 Pro 5G ini hadir untuk menyongsong era 5G di Indonesia. Konektivitasnya memang jadi keunggulannya dia banget gitu ya. Selain 5G, dia punya Wi-Fi yang lengkap. Kemudian dia juga udah punya NFC. Ingat ya, dia punya NFC ya. Lalu dia punya infrared blaster. Ya ini klasik sih buat Poco dan Xiaomi, tapi tetap aja ini keunggulan tersendiri dibandingkan brand yang lain. Layarnya 90Hz itu kekinian banget, untuk navigasi juga enak ya. Walaupun di game kita belum lihat yang bisa jalan 90 fps. Baterainya juga cukup besar dan konsumsi dayanya juga oke banget. Bobot smartphone-nya tergolong ringan untuk pakai baterai 5000 mAh di 190 gram. Untuk performa bisa dibilang sih MediaTek Dimensity 700 ini sepertinya akan jadi opsi yang oke banget di kelas harga segini. Karena performance-nya, terutama yang Genshin Impact yang mantep banget ini ya. Untuk kamera, nah Poco tuh menyuguhkan kualitas foto yang oke banget untuk kelas harganya. Sementara untuk video, kemampuan AIS-nya atau stabilizer sih oke banget ya. Cuma memang detailnya mungkin bisa sedikit lebih baik ya. Sementara itu di sesi kamera juga menunya ini tergolong lengkap sampai ada setting manual untuk perekaman video. Nah, secara keseluruhan smartphone yang satu ini emang bisa dibilang sebagai the real 5G killer karena harganya emang murah. Tapi menariknya, bahkan buat kalian yang daerahnya belum tercover jaringan 5G atau ya jaringan 5G masih lama lah gitu ya, smartphone yang satu ini menawarkan kemampuan konektivitas yang lengkap ya di luar 5G-nya dan performanya yang mumpuni banget untuk kelas harganya. Main Genshin Impact di HP 2 jutaan bisa minimum 32 fps. HP apa?
Jarang banget ya. Nah, dan lagi pula kan ya HP ini kan 4G-nya pasti oke lah ya. Nah, untuk pengujian yang lebih lanjut, kami akan bahas lebih detail lagi kemampuan smartphone ini ya. Tapi kalau kalian mau nanya, silahkan tanya di kolom komentar atau mau saran, kita mau tes part apanya lagi lebih dalam lagi nanti kita ujikan buat kalian. Nah, dalam pengujian singkat kali ini kami melihat bahwa melalui smartphone ini Poco kembali hadir sesuai janji. Selalu menawarkan harga yang miring untuk kelas harganya. Alias dia selalu mendisrupsi pasar dengan harganya yang murah dan fiturnya yang kekinian. Terima kasih banget ya Poco sudah membuat smartphone 5G jadi kian murah di Indonesia. Semoga jaringan 5G akan cepat menguat dan meluas di Indonesia. Oh iya, buat kalian yang masih pakai HP 4G, tetap loh kalian akan diuntungkan karena dengan membangun jaringan 5G NSA seperti sekarang ini, dibutuhkan jaringan 4G yang kuat dan merata juga. Jadi pengguna 4G, pengguna 5G sama-sama happy. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.